Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Ageng Subara, NPM 224-11167, kelas manajemen 2DB. Di sini saya akan membahas mengenai aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran adalah dua aspek yang sangat penting dalam studi kelayakan bisnis. Aspek pasar bertujuan untuk mengetahui seberapa besar luas pasar, pertumbuhan permintaan, market share atau pangsa pasar, kondisi persaingan, dan siklus hidup dari produk yang sama. Sementara itu, pemasaran adalah suatu rangkaian tujuan dan sasaran kebijakan dan aturan yang menjadi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan pesaing yang berbeda. Aspek pasar dan pemasaran sangat penting dalam studi kelayakan bisnis, karena mereka membantu sebuah bisnis untuk menentukan arah, tujuan, dan sasaran dari pemasaran produk yang akan ditawarkan. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek pasar dan pemasaran sering dikatakan sebagai aspek dasar saat meneliti studi kelayakan. Sebagai contoh, aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis dapat meliputi analisis berbagai variabel, seperti tingkat penawaran, permintaan, program pemasaran, segmentasi pasar, target pasar, dan posisi pasar, atau biasa disebut dengan STP. Ini adalah beberapa aspek pasar dan pemasaran yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis. Aspek pasar membahas tentang seberapa besar permintaan penawaran serta harga dari suatu produk. Aspek pemasaran, ketegangan pasar, dan strategi pemasaran juga merupakan aspek penting dalam studi kelayakan bisnis. Aspek pasar dan pemasaran juga memiliki perbedaan. Dalam hal ini, aspek pasar bertujuan untuk mengetahui kondisi pasar seperti tingkat permintaan, tingkat penawaran, dan kondisi persaingan. Sementara itu, aspek pemasaran bertujuan untuk mengetahui kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen. Aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek yang sangat penting dalam studi kelayakan bisnis, karena mereka membantu sebuah bisnis untuk menentukan arah, tujuan, dan sasaran dari pemasaran produk yang akan ditawarkan. Segmentasi pasar adalah strategi bisnis untuk mengenali kelompok konsumen yang sesuai dengan produk dan layanan yang ditawarkan. Segmentasi pasar membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif dan ekonomis. Berikut adalah beberapa jenis segmentasi pasar. Segmentasi perilaku berdasarkan tingkah lakunya terhadap produk bisnis, seperti loyalitas pelanggan, konsumsi, gaya hidup, dan lainnya. Lalu ada segmentasi demografis berdasarkan karakteristik demografi seperti usia, pekerjaan, keluarga, pendapatan, agama, ras, dan kebangsaan. Lalu ada segmentasi psikografis berdasarkan karakteristik psikografi seperti perilaku, latar belakang, dan nilai kebutuhan segmentasi. Lalu ada segmentasi geografis berdasarkan lokasi geografi seperti kota, negara, kepadatan penduduk, dan iklim. Lalu tujuan segmentasi pasar adalah untuk mengidentifikasi sekumpulan konsumen yang memiliki kebutuhan yang sama, sehingga perusahaan dapat membantu strategi pemasaran yang lebih efektif dan ekonomis. Segmentasi pasar juga memiliki beberapa manfaat, seperti memudahkan perusahaan dalam memuaskan konsumen, memperjelas pelanggan mana yang akan menjadi konsumen produk, dan membantu dalam pengambilan keputusan pemasaran. Lalu ada segmentasi pasar yang efektif adalah segmentasi pasar yang dapat dijangkau atau accessible oleh konsumen, cukup besar, substansial untuk menghasilkan keuntungan,
dan dapat diukur atau measurable dan dibedakan. Segmentasi pasar yang efektif memiliki beberapa syarat, yaitu dapat diukur. Ukuran daya beli dan profil pasar harus dapat diukur dengan tingkat tertentu. Dapat dijangkau. Segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Lalu ada cukup besar, substansial. Segmentasi pasar cukup besar atau cukup menghasilkan keuntungan sesuai yang diproyeksikan. Lalu ada dapat dibedakan atau differentiable. Segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Lalu dapat dilaksanakan, actionable. Segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Segmen pasar yang efektif membantu perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya karena perusahaan tahu dengan pasti kepada siapa produk akan dipasarkan. Lalu target pasar adalah kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan suatu bisnis atau perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Dalam pemasaran, target pasar adalah kelompok konsumen yang menjadi tujuan dari pemasaran, yang diidentifikasi berdasarkan karakteristik yang sama, seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, lokasi minat, dan perilaku pembelian. Dengan menargetkan kelompok konsumen tertentu, perusahaan dapat menyesuaikan pesan pemasarannya untuk menarik kebutuhan, keinginan, preferensi spesifik mereka, yang menghasilkan peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan. Lalu, aspek pemasaran merupakan dua hal yang sangat penting dalam bisnis. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada aspek pasar. Yang pertama itu analisis pasar. Ini mencakup pemahaman tentang ukuran pasar, pertumbuhan, tren yang sedang marak di tahun ini, dan karakteristik pelanggannya. Analisis pasar ini membantu bisnis kita untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada di pasar saat ini. Lalu ada segmentasi pasar. Pasar umumnya terdiri dari berbagai segmen yang memiliki kebutuhan, preferensi, dan perilaku yang berbeda. Lalu ada targeting pasar. Setelah melakukan segmentasi bisnis, perlu memilih segmen mana yang akan menjadi target utama kita, berdasarkan kriteria seperti potensial profitabilitas, ukuran, aksesibilitas, dan kesesuaian dengan produk yang akan ditawarkan. Lalu ada positioning pasar. Ini berkaitan dengan citra atau posisi yang dimiliki oleh bisnis dalam pikiran pelangganan. Lalu ke aspek pasar. Yang pertama ada penelitian pemasaran, melibatkan pengumpulan dan analisis data tentang pasar, pesaing, dan konsumen. Lalu ada perancangan dan strategi pemasaran. Ini mencakup pengembangan tujuan, strategi, dan taktik untuk mencapai tujuan pemasaran yang telah ditetapkan. Lalu ada bauran pemasaran, terdiri dari 4 elemen, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi. Lalu pelaksanaan pemasaran, melibatkan implementasi strategi pemasaran yang telah dirancang melalui berbagai saluran dan media, serta interaksi langsung dengan pelanggan. Dan terakhir adalah evaluasi dan pengendalian. Setelah strategi pemasaran dilaksanakan, bisnis perlu memantau dan mengevaluasi kinerja pemasaran mereka untuk memastikan bahwa tujuan telah tercapai. Langkah perbaikan kemudian dapat diambil berdasarkan hasil evaluasi ini. Kedua aspek ini saling terkait dan penting bagi kesuksesan bisnis dalam mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Pasar yang dipahami dengan baik dan strategi pemasaran yang efektif akan membantu bisnis tetap relevan dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum.